Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Eis di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 5, apa kabar dengan kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar lagi ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas soal di halaman 48 dan 49 buku Senang Belajar Matematika. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak pembahasan dari Ibu? Baiklah, sebelum memulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di soal halaman 48 dan 49 ini semuanya adalah soal cerita. Ya, ada 15 soal. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Nah, asik berlatih, selesaikanlah soal berikut. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah? 3,5 jam sebelumnya. Sedangkan 3,5 jam itu sama dengan 3,5 jam. Setengah jam itu berarti 30 menit. Jadi di sini 3 jam ya. 3 jam 30 menit. Saat ini kan 16.45 berarti di sini 16.45 dikurangi, karena sebelumnya dikurangi yang ini ya, ini menjadi 3.30 gitu ya. 3.30. Nah, dikurangi 5 dikurangi 0, 5, 4 dikurangi 3, 1, di sini titik. 6 dikurangi 3, 3, satunya turun. Jadi pukul 13.15 menit ya. Jadi jawabannya adalah pukul 13.15 menit. Selanjutnya nomor 2, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Kalau tadi sebelum dikurangi, nah ini kata kuncinya setelah, berarti ditambah. Kita lihat dulu di sini 100 menit itu berarti 60 menit ditambah 40 menit ya. 60 menit itu berarti 1 jam ya, 1 jam 40 menit ya. Nah, ini kalau dibuat jam berarti 1 jam 40. Nah, sekarang dikurangi dengan sekarang ditambah dengan ini karena setelah ya. Berarti 08.50 ditambah 1 atau 01 ya. 01.40 ditambah. Nah, ini berarti 90 ya. 90 di sini 09. Ini adalah jam dan ini adalah menit. Nah, menitnya kan 90. 90 itu berarti 90 itu sama dengan ya, 90 sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu berarti 1 jam. 1 jam 30 menit. Ya. Karena di sini 1 jam berarti ditambah ke sini ke jam 1. Nah, 90-nya adalah sisa dari sini 30 menit ya. Karena 1 jamnya sudah ditambahkan ke jam. Sini menitnya berarti tinggal 30. Ya. Kemudian di sini berarti 30 ya.
kemudian ini ditambah jadi 10. 100 menit setelah pukul 8.50 itu adalah pukul 10.30 menit. Soal nomor 3, Benny belajar malam pukul 18.00, selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Berarti ini dikurangi ya. Berarti di sini jawabannya 19.45 dikurangi ya, selesai belajar kan 19.45 dikurangi 18.00 dikurangi ini 45, ini 1 ya, 1 jam 45 menit. Berarti 1 jamnya kan 60 ya. 60 ditambah 45. Jadi 105 menit ya, 105 menit. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Nah, ini diketahui, kemudian ini ditanyanya ya. Nah, berarti kalau selisih itu dikurangi ya. Perjalanan Benny dikurangi perjalanan Edo. Ini Benny perjalanannya adalah 11 jam ya. 11.00. Kemudian Edo perjalanannya 6 jam atau boleh di sini 06.45 dikurangi ya. Nah, karena di sini menitnya 0, maka harus pinjam ke 11 ya, pinjam 1 jam. Sehingga ini menjadi, karena pinjam 1 jam, ini berarti kan 60 ya, 60 terus ininya satunya dipinjam jadi 10 gitu ya. Nah, berarti di sini 10 jam 60 menit dikurangi 6 jam 45 menit. Ya, di sini 60 itu karena minjem 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, ini dikurangi. 60 dikurangi 45 itu sama dengan 15 ya. Nah, ini 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Jadi selisih perjalanan Edo dan Benny ya, lamanya adalah 4 jam 15 menit. Jika 1 jam yang lalu 9.45 menit, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Ya, 1 jam yang lalu kan 9.45 menit. Berarti sekarang 09.45 ditambah 1 jam kan? Tambah 1 jam. Tambah 101.00, 1 jam. Sama dengan 10.45. Ini pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, di sini 2,5 jam itu kan berarti 2 jam. Setengah jam itu 30 menit ya, 30 menit. Atau boleh dibuat 2.30. Nah, berarti kita tambahkan. Ini sekarang ya, sekarang. Kemudian 2,5 jam. Itu berarti 2.30. Nah, ditambah menjadi ini 75 ya. Kemudian ini 12. Nah, ini menitnya 75. 75 itu kan ya, 75 itu sama dengan 60 ditambah 15 ya.
60 menit ditambah 15 menit. 60 menit itu berarti 1 jam ya. Ini 1 jam. Nah, jadi di sini 12-nya ditambah 1 jam ya kan? Tambah 1 jam. Kemudian menitnya karena sudah ditambah dengan 1 jam ke sini, jadi tinggal 15 di sini. 15. Oke. Ditambah. Nah, di sini 15 titik. Kemudian ini 12 ditambah 1, 13. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15 menit. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah nenek. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumah? Ya, karena di sini 2 jam yang lalu berarti ini bisa dikurangi ya. Berarti di sini 14.40 dikurangi 2 jam. 02.00 ya. Dikurangi ini 40 berarti di sini 12.40. Nah, jadi Edo berangkat dari rumah itu pukul 12.40. Nomor 7, sebuah acara pesta dimulai pukul 8.00, selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Pertanyaan berapa jam, berapa menit lama pesta tersebut. Berarti ini dikurangi ya. Nah, 14.15 dikurangi 08.00. Nah, ini 15 ya. Kemudian ini 14 dikurangi 8 berarti 6. Jadi lama pesta tersebut adalah 6 jam 15 menit. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Nah, berarti di sini lamanya perjalanan dan istirahat ini ditambah ya. 4 jam 30 ditambah dengan istirahatnya 30 menit ya. Ya, ini lamanya 4 jam 30 ditambah istirahat 30 menit. Berarti di sini 60 ya. Titik 04. 4 jam 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam ya kan? 4 jam ditambah 1 ya, ditambah 1 jam. Jadi sama dengan 5 jam. Nah, tiba di rumah nenek pukul 13.30. Berarti mereka berangkat pukul ya, berarti dikurangi. Di sini 13.30 dikurangi 5 jam. Di sini 5.00. Dikurangi ini 0 3 13 dikurangi 5 itu. Nah, ini ya. Jadi mereka berangkat pukul 8:30 menit. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Nah, berarti kan ini dikurangi ya. Jadi di sini 13.15 dikurangi 115 menit. Nah, 115 menit itu kan sama dengan 60 menit ditambah 55 menit, ya kan?
Nah, 60 menit itu berarti 1 jam. Berarti 1 jam 55 menit. Atau di sini 1 jam 55. 01, 1 jam 55. Nah, dikurangi. Ini kan 15 menit, ini 55 menit. Ya, agar bisa dikurangi dengan 55 menit, maka pinjam 1. Ya, pinjam 1 jam. Berarti di sini kalau pinjam 1 jam, ini nambah 60. Di sininya berarti tinggal 2 ya kan? Nah, ini kalau ditambah berarti jadi berubah. Ini menjadi 12 ya. 12 jam, ini 75 menit. Kemudian dikurangi dengan 1 jam 01.55. Nah, dikurangi menjadi ini 0. Kemudian ini 2 titik, ini 11. Jadi Siti mulai menjemur batiknya pukul 11.20 menit. Nomor 10, Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B melanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8, pukul berapakah tiba di kota C? Nah, berarti kalau ilustrasinya menjadi seperti ini. Dari kota A ke kota B ya, ini ke kota B itu selama 2 jam. Ya, ini 2 jam. Kemudian dari kota B ke kota C itu 200 menit. Ini 200 menit. Ya. Nah, dari kota A ini berangkatnya dari kota A pukul 8. Pukul 8.00. Nah, pukul berapakah tiba di kota C? Nah, ini kita belum tahu ya. Nah, 3 jam itu kan sama dengan ini 200 menit itu 3 jam itu sama dengan 180 ya. Ditambah 20. Ini kan jadi 200 menit ya, ini menit. Berarti 180 menit itu kan sama dengan 3 jam. 3 jam 20 menit. Ya, ini menjadi 3.20 ditambah 2 jam. Tambah 2.00 ya. Sama dengan, nah ini 20, ini 5. Berarti perjalanan dari kota A ke kota C itu adalah 5 jam 20 menit. Nah, dia kan mulai berangkat pukul 8.00 ya. Nah, selama perjalanannya lamanya 5 jam 20 menit. Jadi tinggal ditambahkan saja ya di sini. Nah, ditambah berarti di sini 20.8 ditambah 5 sama dengan 13. Pukul 13.20 itu sampai di kota C ya. Ini sampai di kota C pada pukul 13.20. Nomor 11, Beni dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Nah, di sini kan Beni mengerjakan 100 menit. 100 menit itu kan sama dengan 60 menit ditambah 40. 40 menit ya, 60 menit ditambah 40 menit. 60 menit ini kan sama dengan 1 jam. 1 jam 40 menit. Ya. Nah, sedangkan Edo 1 jam 45 menit. Berarti siapakah yang mengerjakan soal lebih cepat? Tentunya Beni ya. Beni.
karena Beni hanya 1 jam 40 menit. Berapa menit selisih mengerjakan? Berarti kalau selisih dikurangi 1 jam 45 menit itu berarti 01.45 dikurangi 1 jam 40 menit. 01.40 dikurangi karena selisih 5, ini 0 ya, nggak usah 0 di depannya, berarti ini selisihnya 5 menit. Jadi di sini 5 menit. Pada hari Minggu Dayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 8.25 menit, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? 2 jam 15, berarti 2 jam 15 menit ditambah 1 jam 10 menit ditambah 1.10 menit ya kan. Kemudian istirahatnya 5 menit dan 20 menit berarti 25 menit ditambah 25 menit. Ini untuk istirahatnya ya ditambah. Nah, ini 10 ya. 0 1. Ini ada 1 2 3 ditambah 2 jadi 5. Kemudian di sini 3. Jadi di sini Dayu memerlukan waktu atau menghabiskan waktu 3 jam 50 menit untuk membuat prakaryanya itu. Dia mulai mengerjakan pukul 8.25 ya. Nah, pukul berapa berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Ditambah ya. Nah, 08.25 ditambah dengan 03.50. Ya kan, yang ini ya. Ini boleh dikasih 0. Ini ditambah. Jadi di sini 5, 7, kemudian ini 11. Nah, perhatikan ini menitnya. Perhatikan ini 75 itu 60 menit ditambah 15. Karena ini 60 menit itu 1 jam. Berarti di sini 11 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit ya. Ini jam. Berarti ini 12 jam 15 menit. Nah, jadi Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya jam 12 lebih 15 menit. Ahmad masuk sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 7 sampai pukul 13.30 menit. Ini Ahmad ya. Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu, sama berarti harinya. Waktu belajarnya mulai pukul 6.30 menit sampai pukul 11.45 menit. Pertanyaannya, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Nah, kita lihat di sini Ahmad ya. Ahmad waktu belajarnya itu pukul 13.30. Ini selesainya mulainya pukul 7. Berarti di sini 13.30 dikurangi 07.00 dikurangi ini 13 dikurangi 7 6. Ini adalah lama belajar Ahmad di sekolah dalam 1 hari ya. 6 jam 30 menit. Atau di sini boleh ditulis. Nah, sekarang kita lihat si Arman. Arman itu mulai belajar pukul 6.30, selesai pukul 11.45. Berarti lamanya
Nah, di sini dikurangi juga 11.45 dikurangi 06.30 dikurangi 5, ini 1, 11 dikurangi 6, 5. Nah, ini adalah lama belajar si Arman dalam satu hari itu 5 jam 15 menit. Pertanyaan yang A, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Nah, ini tidak usah dikalikan 1 minggu ya. Ini dari sini aja sudah kelihatan. Seharinya dia, si Ahmad ini 6 jam 30 menit. Sedangkan Arman 5 jam 15 menit. Berarti yang paling lama berada di sekolah itu adalah Ahmad. Kemudian yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam satu hari? Kalau selisih berarti dikurangi aja ya. Nah, selisihnya berarti ini dikurangi ini ya. Nah, ini kan 30 dikurangi 15 ya. Ini berarti 15. Nah, ini 1. Berarti selisihnya 1 jam 15 menit. Atau karena di sini berapa menit, dibuat menit semua. 1 jam itu kan 60 menit. 60 ditambah 15 menit ya, berarti 75 menit. Nah, berapa menit selisih waktu mereka dalam seminggu? Nah, ini kan satu hari ya, 75 menit. Kalau seminggu berarti 75 kali 6 ya, karena kan sampai hari Sabtu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Berarti sama dengan sini 75 kali 6. 6 kali 5, 30. 3, 0. 6 kali 7, 42. Ditambah 3, 45. Ya, berarti di sini selisih waktu mereka dalam 1 minggu adalah 450 menit. Soal nomor 14. Pada tahun 2010 usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan, berapa tahun umur Rani sekarang? Kita harus mengetahui dulu usia Ibu Rani ya. Di sini usia Ibu Rani. Sekarang atau saat ini tahun 2018. Nah, Ibu Rani itu kan lahirnya tahun 1982, berarti 2018 dikurangi 1982 dikurangi 8 dikurangi 2 itu 6. 1 dikurangi 8 tidak bisa ya, di sini ada 0. Jadi 0 harus pinjam ke 2, 2-nya tinggal 1. 0-nya jadi 10. Nah, 10 ini dipinjamkan ke 1. Jadi 10-nya tinggal 9. 1-nya jadi 11. 11 dikurangi 8 itu 3. 9 dikurangi 9, 0. 1 dikurangi 1, 0. Jadi saat ini usia Ibu Rani adalah 36 tahun. Nah, 2010 usia Ibu Rani, arti kalau sekarang 2018, 2010 itu 8 tahun yang lalu kan? Nah, usia Ibu Rani itu berarti 36 dikurangi 8 sama dengan 28 tahun. Nah, ini usia Ibu Rani
tahun 2010. Nah, sedangkan di sini Rani usianya seperempat dari ibunya di tahun 2010. Usia Rani 2010 itu seperempat dari ibunya, berarti seperempat kali, nah umur ibunya 28, sama dengan, ini bisa disederhanakan, dibagi 4, 1 dibagi 4, 7. Jadi 1 kali 7 sama dengan 7 tahun. Ini tahun 2010, usia Rani 7 tahun. Ya. Sekarang tahun 2018. Berarti usia Rani Nah, ini kan 2010 ya, ke 2018 kan 8 tahun. Berarti 7 ditambah 8 sama dengan 15 tahun. Sekarang atau saat ini 2018 ada 15 tahun. Berarti Rani lahir tahun, nah dikurangi saja di sini 2018 dikurangi 15 tahun. Ini 3 ya. 0, 0, 2. Nah, jadi Rani lahir tahun 2003. Nah, nomor 15. 5 tahun yang lalu, umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berarti umur Rahmat juga 6 tahun ya, karena 5 tahun yang lalu sama. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang? Nah, sekarang kita lihat 1,5 window itu berapa? 1 window itu ada 8 tahun. Ya. Nah, kalau 1,5 window berarti 1,5 kali 8. Nah, ini boleh dibuat pecahan biasa ya, satu angka di belakang koma. Berarti 15 per 10 kali 8. Nah, di sini 15 kali 8 itu 120 per 10. Nah, ini boleh dicoret sehingga menjadi 12 tahun. Ya, berarti 1,5 window itu sama dengan 12 tahun. Umur Ridwan 6 tahun. Ya. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berarti kalau 1,5 window yang akan datang, berarti 6 ditambah 12 tahun ya. 6 ditambah 12 tahun. Itu sama dengan 18 tahun. Nah, di sini pertanyaannya, berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang? Nah, ini 1,5 window yang akan datang ini, umur Ridwan itu kan 18 tahun. Tentunya umur Rahmat juga 18 tahun ya. Kalau dijumlahkan berarti 18 ditambah 18 sama dengan 36 tahun. Nah, ini adalah jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 window yang akan datang.